Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Bapak serta Ibu, kita akan menyambut segenap orang-orang yang sangat istimewa yang akan hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di momentum yang sangat istimewa kali ini, marilah kita sambut bersama kehadiran Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo, beserta segenap jajaran direksi, begitupun juga dengan Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah, dan juga segenap jajaran. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars PLN. Indonesia
itu main anime dormitory kan. Oh, baik itu. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, bolehkah kita berikan tepuk tangan yang sangat istimewa untuk acara kita siang hari ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat siang, selamat datang dalam sebuah acara yang sangat bersejarah dalam perjalanan PT PLN Nusantara Power menerangi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk launching Nusantara Innovation Center, persembahan dari PT PLN Nusantara Power. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sungguh merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi saya Ebil Faiza hadir di sini di antara orang-orang yang sangat luar biasa yang sepanjang perjalanan kami senantiasa memberikan dukungan penuh arti. Dan untuk itu izinkanlah kami untuk bisa menyapa kehadiran orang-orang yang sangatlah istimewa. Yang terhormat Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Terima kasih Bapak atas perkenannya hadir. Yang kami hormati Direktur Legal and Management Human Capital PT PLN Persero, Bapak Yusuf Didi Setiarto. Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah. Tentu saja beserta dengan jajaran direksi, terima kasih. Dan juga yang kami hormati jajaran Direktur Subholding PLN Group yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jajaran senior leaders PT PLN Persero dan PT PLN Nusantara Power serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati,
Di era digitalisasi seperti saat ini, kita semuanya dihadapkan pada beragam tantangan yang sangat luar biasa. Untuk itu, keoptimalan kinerja adalah hal yang sangat dibutuhkan. Penyajian data yang akurat adalah hal yang sangatlah penting dilakukan. Termasuk keamanan cyber menjadi fokus utama dan perhatian kami. Dan untuk itulah hari ini kita semua menjadi saksi sejarah dari perjalanan PT PLN Nusantara Power untuk bisa meluncurkan salah satu produk yang sangat istimewa. Produk digitalisasi yang bernama Nusantara Innovation Center. Pusat Visualisasi Informasi Korporat Terintegrasi berbasis inovasi. Nusantara Innovation Center mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Dan tentu ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa menerangi Indonesia, bumi tempat kita berpijak, melangkah, dan berkarya. Namun tentu kita sebagai manusia tetap harus mengikut sertakan campur tangan Sang Pencipta dalam ikhtiar kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita kali ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Lukman Muhardian. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara launching Nusantara Innovation Center. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa menyirami acara ini dengan kelembutan kasih sayang dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mudahkanlah segala urusan kami, urusan kehidupan dunia dan akhirat kami, urusan pekerjaan kami. Saat ini kami sedang bertransformasi menuju PLN yang lebih baik dengan melakukan inovasi, salah satunya melaunching Nusantara Innovation Center. Jadikanlah perangkat ini dapat berguna bagi perusahaan, sehingga meningkatkan kinerja serta bermanfaat bagi masyarakat luas dengan menghasilkan listrik yang lebih handal dan lebih murah. Ya Allah, di perusahaan kami saat ini, kami banyak menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kesabaran, sehingga kami dapat menjadi insan PLN yang dapat bermanfaat atas petunjuk dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahi hidup kami. Engkau yang Maha Mendengar, Maha Pengampun, Maha Penyantun. Kabulkanlah doa kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtiar kuat telah kita lakukan bersama, doa yang terhebat telah kita lakukan dan panjatkan kepada Sang Pencipta. Semoga senantiasa hadir dan menguatkan setiap langkah kita untuk Indonesia yang lebih jaya. Bapak Ibu yang berbahagia, digitalisasi di PT PLN Nusantara Power terus dikembangkan sejak tahun 1996 melalui beragam implementasi aplikasi yang mendigitalisasikan proses bisnis di PLN Nusantara Power. Mempionirkan I-Core untuk meningkatkan keandalan dan juga digitalisasi pembangkit hingga akhirnya hari ini di tahun 2024 kita akan menyaksikan peluncuran Nusantara Innovation Center. Dan untuk itulah Bapak Ibu yang kami hormati,
Izinkanlah kami untuk bisa mempersembahkan sebuah video tentang terobosan digitalisasi dalam industri pembangkitan listrik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di kantor strategis PLN Nusantara Power. Hari ini saya akan membantu memperkenalkan produk digitalisasi terbaru, yaitu Nusantara Innovation Center atau NIC. Untuk lebih lanjut, mari kita mengenal NIC secara lebih dekat. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Teknologi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan mengintegrasikan seluruh aspek di bidang digitalisasi. Dari tahun 1996, PLN Nusantara Power telah fokus dalam langkah nyata menggerakkan perusahaan menuju digitalisasi dengan mengintegrasikan proses bisnis seperti operation maintenance, material management, human resources, dan finance, menuangkan dalam berbagai aplikasi yang membentuk PLN Nusantara Power semakin matang dalam proses perencanaan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi. 2024 menjadi era bagi PLN Nusantara Power untuk semakin menajamkan digitalisasi untuk terus adaptif terhadap perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya. Kini, Nusantara Innovation Center hadir sebagai pusat visualisasi informasi korporat terintegrasi berbasis inovasi. Di sisi inovasi, Nusantara Innovation Center mempersembahkan NUCC, Nusantara Control Center, sebagai pusat pengendalian pembangkit New and Renewable Energy yang menyajikan informasi jumlah kapasitas dan sebaran pembangkit NRE secara real-time menggunakan fasilitas remote operation dengan kendali penuh dan monitoring parameter operasi guna mendukung optimasi efisiensi dan keandalan serta lean organization. Kedepan, NUCC diharapkan mampu mengendalikan seluruh pembangkit baru dan EBT milik PLN Group dan IPP serta siap mendukung pengelolaan pembangkit-pembangkit baru dan EBT yang telah dicanangkan di RUPTL. Di sisi Vision, Pusat Visualisasi Informasi Korporat Terintegrasi untuk pengambilan keputusan melalui dashboard kinerja korporat, kinerja proyek, dan kinerja pembangkit. Dashboard kinerja korporat sebagai jantung yang memberikan informasi seluruh data perusahaan dalam menentukan langkah, evaluasi kinerja, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dashboard kinerja proyek menunjukkan berbagai tahap aktivitas proyek seperti inisiasi, development, execution, dan penyelesaian tugas yang mengacu pada on time on quality. Saat ini, PLN Nusantara Power juga dapat meremote kondisi lapangan fisik proyek. Dashboard kinerja pembangkit merupakan bagian dari Intelligence Center of Optimization for Reliability and Efficiency atau ICOR. Kompas yang menyoroti kesiapan operasional pembangkit listrik dengan menyediakan informasi real-time, memudahkan koordinasi untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi pengelolaan pembangkit. Executive Chat Assistant atau ECA sebagai layanan kemudahan akses informasi korporat secara cepat dan valid, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk menggali informasi terkait, seperti informasi status proyek, informasi karyawan, kinerja perusahaan, data penjualan, bahan bakar, dan informasi umum korporat. Dalam mendukung pengelolaan core business OM dan MRO serta safety, PLN Nusantara Power melakukan pengembangan aplikasi RFID untuk memastikan kepatuhan kelengkapan APD personel saat memasuki gate dan kepatuhan terhadap HSE. Aplikasi lainnya adalah Smart CCTV untuk memonitor pelaksanaan overhaul berbasis 5S di Umbro, serta Smart CCTV untuk memonitor self-combustion di area coal yard.
cyber security menjadi prioritas dalam penguatan digitalisasi PLN Nusantara Power. Diwujudkan dengan pembentukan Cyber Security Incident Response Team atau CISRT dan rencana pembangunan Nusantara Cyber Security Center untuk mendukung upaya identifikasi, deteksi, proteksi, dan mempercepat penanganan insiden cyber. Transformasi digital memberikan gambaran komprehensif bagi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sebagai navigasi menuju performa unggul dan peningkatan produktivitas pegawai. Membuktikan PLN Nusantara Power sebagai industry leader di sektor ketenagalistrikan. Inilah Nusantara Innovation Center. Bapak Ibu mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk terobosan tanpa henti yang senantiasa dilakukan oleh PLN Nusantara Power. Dan untuk itu di momentum istimewa kali ini sejenak kita akan berjibaku bersama sambutan Direktur Utama PT PLN Nusantara Power yang kami hormati Bapak Ruli Firmansyah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali yang kami hormati Direktur Utama PT PLN Persero, Direktur LHC Bapak Yusuf Didi Setiarto, yang dalam kami tahu kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan diri hadir memenuhi undangan kami. Juga rekan-rekan kami, Direktur Utama Sepolding, Pak Ari Rahmat dan Pak Edwin, jajaran Dewan Komisaris PLN Nusantara Power, jajaran direksi PT PLN Nusantara Power, Dirut Anak Perusahaan dari PLN Nusantara Power, serta seluruh karyawan-karyawati PT PLN Nusantara Power yang kami sayangi dan kami banggakan. Pergi ke Cina bukan untuk jumawa. Pelajari ilmu dengan semangat dilecutkan. Hari ini hari istimewa, Nusantara Innovation Center siap diresmikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hampir 1 tahun sejak saya menginstruksikan kepada rekan-rekan di Nusantara Power untuk membuat sebuah war room. Memindahkan wall display yang sudah ada di lantai 8 ke lantai 9. Diwarnai dari sebuah mimpi bahwa PLN Nusantara Power harus memiliki sebuah ruangan war room sebagai pusat keunggulan inovasi dan menjadi teropong manajemen mendukung pengambilan keputusan. Tim Pak Haji, Pak Karyawan Haji bergerak cepat menyediakan ruangan sekaligus desain dari war room lantai 9. Kemudian tim Pak Dwi, Direktur Keuangan, menentukan kebutuhan teknologi IT seperti apa yang akan disupport. Selanjutnya kami minta tim CEO dan ITD melakukan benchmark ke war room milik PLN Pusat dan merequest pengembangan konten di setiap rapat direksi yang senantiasa diimprove oleh masing-masing bidang, terutama bidang proyek, monitoring progres rutin pengembangan war room yang diupdate secara mingguan. Lalu kami juga melakukan beberapa kunjungan sekaligus kunjungan dinas saat itu ke pembangkit-pembangkit Cina dengan direksi PLN dan direksi anak perusahaan, juga ke Turki untuk melakukan benchmarking apa yang dilakukan dalam digitalisasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga akhirnya kami melakukan perombakan lantai 9 yang awalnya merupakan gedung Onitsuka menjadi seperti sekarang ini. Kerja keras seluruh elemen di Nusantara Power sangat luar biasa untuk bisa mewujudkan sebuah mahakarya ini. Kami sungguh bangga dengan dedikasi tim kami, mulai dari tim pengembangan teknologi dan inovasi maupun tim pembangunan desain tampilan dan seluruh tim supporting.
Hari yang ditunggu itu telah tiba. Hari ini NIC akan diresmikan dan menandai beroperasinya aplikasi ini sebagai penciptaan nilai yang bisa menjadi leverage dan competitive advantage melalui breakthrough transformasi digital dan inovasi riset teknologi. Satu hal lagi yang membuat kita bangga dengan launching NIC ini adalah kami dapat mendukung transformasi moonshot di PLN untuk menjadi top 500 global company dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi melalui digital moonshot. Dan untuk saudara kita, PLN Icon Plus, Pak Ari Rahmat, kami sangat mengapresiasi terciptanya sinergi antara subholding yang apik dalam realisasi NIC ini dengan skema managed service. Terima kasih banyak untuk support penuh dari rekan-rekan Icon Plus dalam melakukan diskusi sejak joint planning session di Oktober tahun lalu. Pendampingan dan pembangunan wall display serta support pemeliharaan ke depannya. Bagi kami, NIC ini merupakan jendela untuk menunjukkan kepada seluruh stakeholder tentang apa, bagaimana, dan peran kami dalam berkontribusi membangun kelistrikan Indonesia. Di sini ada Nusantara Control Center atau NUCC yang merupakan pusat pengendalian seluruh PLTA dan pembangkit EBT kami. Kami berharap ke depannya NUCC ini akan mampu mengelola seluruh pembangkitan EBT, baik itu milik PLN, baik itu milik PLN Group maupun milik IPP. Kami berharap ke depannya produktivitas teman-teman di EBT akan meningkat dari 2 mega sebelumnya dan insya Allah akan menjadi 3 atau 4 mega ke depannya. Di sini juga ada dashboard kinerja pembangkit atau ICOR untuk memastikan operasional 500 pembangkit secara real time. Dashboard kinerja korporat untuk memastikan tercapainya performance bisnis. Dashboard kinerja project yang nantinya akan mampu melakukan monitoring dari MOU, eksekusi project sampai closing project. Dan tak kalah pentingnya kami juga memiliki cyber security untuk memastikan keamanan sistem IT kami terhadap serangan dari luar. Konsep NIC ini merupakan konsep digitalisasi yang tumbuh, yang kami desain untuk dapat mengakomodir pengembangannya dengan menyesuaikan dari kebutuhan bisnis kami ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, Jumat minggu lalu, Bapak Dirut PLN telah menerima penghargaan dari Kementerian Menko Perekonomian atas ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan ditunjuk sebagai leader dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, aplaus untuk Dirut PLN kita. Terima kasih. Apa yang telah dicapai PLN Holding sebagai holding kita memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengelola sebuah informasi dan data. Dari NIC ini masih banyak yang perlu kami perbaiki. Kami terus akan melakukan perbaikan dalam pengelolaan big data. Manajemen band data yang valid sesuai dengan single source of truth yang telah disepakati bersama dalam pengembangan arsitektur IT di PLN Group. Semoga dengan hadirnya NIC ini dapat mempresentasikan digital mindset di lingkungan subholding PLN Group, khususnya kami dalam menerapkan journey to digital company melalui pengembangan super apps PLN Nusantara Power ke depannya, sehingga amanah Business Development of Generating Company pasca HSA ini dapat kita raih dengan mengintegrasikan seluruh potensi dari anak perusahaan dan subholding. Akhir kata, tentunya arahan, masukan, dan pesan-pesan Bapak BOD PLN sangat kami harapkan. Sehingga fungsi dan utilisasi NIC ini ke depannya dapat benar-benar memberikan booster
yang luar biasa bagi peningkatan bisnis di PLN Group. Terima kasih bagi seluruh tim PLN Nusantara Power yang telah menyiapkan semua acara ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Izin saya tutup dengan sebuah pantun. Burung rupawan si cendrawasih, ekornya jabat berwarna-warni. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh champions PLN Nusantara Power yang sudah bekerja keras membangun Nusantara Innovation Center ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangatlah bersyukur sekaligus merasa bangga karena memiliki sosok seperti halnya Pak Darmawan Prasojo yang senantiasa mendukung dan memberikan kekuatan terhadap langkah-langkah kami menerangi Indonesia. Untuk itu, di momentum berharga kali ini, mohon berkenan untuk bisa menyampaikan arahan Direktur Utama PT PLN Persero yang terhormat Bapak Darmawan Prasojo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ujung jalan ada perumahan, sampai rumah nomor 8. Nusantara Power kawahnya perubahan, lahirkan inovasi demi masa depan. Yang saya hormati, ini dari holding Pak Didik, terima kasih atas kehadirannya. Pak Ruli, Dirut PLN IP, ada juga Pak Edwin, Pak Ari Rahmat, ini dari IP dan Icon Plus. Kemudian BOD NP, Pak Rahmano, Pak Komang, Pak Reza, Pak Dwi, Pak Aji, luar biasa. Para BOD anak perusahaan PLN Nusantara Power juga. Kemudian juga yang saya hormati di sini, SCVP, Senior Leaders, dari holding, subholding, anak perusahaan, serta para tamu undangan. Hari ini adalah hari yang bersejarah luar biasa. Namanya PLN Nusantara Power Innovation Center. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Tadinya ini semuanya juga sudah ada, tapi terpecah-pecah, terfragmentasi, ada di mana-mana. Dirutnya bingung, akhirnya digabung menjadi satu, namanya Innovation Center. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, tentu saja kalau kita melihat brosurnya, ini Nusantara Control Center, NUCC, luar biasa. Dashboard kinerja pembangkit, dashboard kinerja operasi, dashboard kinerja korporat, dashboard kinerja proyek. Jadi ini berbagai dimensi, berbagai aspek dikumpulkan menjadi satu. Sehingga bagaimana bukan hanya dirut, bukan hanya direksi saja, tetapi PLN Nusantara Power yang tadinya terpecah-pecah menjadi terkonsolidasi dalam satu kendali. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, tentu saja ini akan memudahkan bagaimana secara kontinus pimpinan Nusantara Power itu mampu memonitor, mampu memetakan apapun permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan mengenai pembangkit bisa terdeteksi, permasalahan mengenai operasional bisa terdeteksi, permasalahan mengenai kinerja korporat bisa terdeteksi, permasalahan mengenai kinerja manajemen dari proyek bisa terdeteksi, dan lebih penting lagi
bisa dilakukan langkah-langkah koreksi secara cepat. Maka ini ada dua, yaitu pertama adalah vertical integration. Dari bawah sampai atas menjadi terkonsolidasi, unified. Kemudian juga horizontal integration. Karena ini begitu kendali ada di sini semuanya, berbagai GM pembangkit sekarang terkonsolidasi. Ada pasokan batu bara nanti mungkin bisa ditambah itu di sini juga terkonsolidasi dengan baik. Nah, tentu saja mari kita konsolidasikan ini secara menyeluruh dari holding, Nusantara Power, Indonesia Power, Icon Plus semuanya terkonsolidasi menjadi lebih baik lagi. Tadi pada waktu diskusi, Pak Edwin, ada namanya REOK. Nah, gitu. Nusantara Power ada namanya ICOR. Gitu. Saya bertanya ke anggota Nusantara Power, singkatannya ICOR itu apa? Mungkin yang bisa jawab hanya 20%, Pak. Sisanya ICOR itu ya ICOR gitu loh. Ayo tak tanya itu. Jenengan sing nganggo kacamata itu, ICOR singkatannya apa, Pak? Rada bingung tuh, Pak. Ayo, di ujung sebelah kanan sana. ICOR singkatannya apa? Dari Nusantara Power bukan? Nusantara Power. Singkatannya apa, ayo? Angel tenan gitu. Saya bertanya ke Pak Edwin dari Indonesia Power, REOK singkatannya apa? Kadang-kadang lupa loh, Pak. Nah, saya tadi udah ngomong ke Pak Ari Rahmat ya, Pak itu saya ngomong, ini yang memberi nama ini sudah pasti bukan dirutnya Indonesia Power, bukan dirutnya Nusantara Power, bukan dirutnya PLN. Yang memberi nama pasti salah satu programmernya itu. Betul itu. Saya programmer, nah, memberi nama ya gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau dari sudut pandang dirut PT PLN Persero, nih Pak Ruli, there is a challenge. Bagaimana dengan adanya transition of energy, kita harus bisa memasukkan large scale intermittent renewable energy solar dan wind, diperlukan suatu pembangkit yang tadinya manual menjadi digital, yang slow respon menjadi fast respon. Kemudian dalam proses itu bagaimana memonitor operasional dari pembangkit itu tadinya manual diubah menjadi digital. Yang tadinya human menjadi artificial intelligence. Di mana corrective action-nya tadinya menggunakan human, sekarang bisa menggunakan predictive maintenance dan juga auto corrective action. Maka judulnya namanya digitalisasi pembangkit ditambah dengan artificial intelligence, sehingga kita melakukan monitoring ini secara continuous dan di mana data diubah menjadi suatu strategic information yang menjadi bagian decision making proses itu dilakukan menggunakan sistem yang sangat canggih gitu. Nah, untuk itu tadi saya sudah menugaskan. Ini is a good starting point, ada innovation center. Saya tadi sudah nugaskan ke Pak Ruli, Pak Edwin, dengan Pak Ari Rahmat. Nanti dari tempatnya pembangkit siapa ini ya? Pak Adi Lumakso dengan timnya, ya monggo, ini dibahas bareng, tolong diubah. Ini adalah power plant digitization, digitalisasi pembangkit. Kemudian monggo dipakai Innovation Center, itu kan brandingnya Nusantara Power, tapi mungkin perlu juga ini adalah
Centralized Command Center. Jadi namanya itu tetap Centralized Command Center dari berbagai aspek. Control Center, pembangkit, operasi, korporat dengan proyek semuanya itu. Jadi ada Centralized Command Center berbasis pada digital. Nah, jadi nanti kita buatkan. Kemudian juga ini adalah suatu hal yang sangat inspiratif. Kenapa? We not going to be able to move forward with the transition of energy, di mana the new RUPTL yang sedang kita godok ini, 75% penambahan kapasitasnya berbasis pada energi baru terbarukan. Di mana 28 gigawatt penambahan kapasitas pembangkit dari sekarang sampai 2040 berbasis pada solar and wind, di mana variability, intermitensinya harus kita handle secara masif. Impossible tanpa adanya suatu digitalisasi sistem pembangkit. Digitalisasi dispatch center. Pembangunan dari smart grid, yaitu smart grid itu sebenarnya digitizing of the power plants, digitizing the dispatch center, digitizing the transmission, digitizing the distribution, and digitizing also the meter. Kan smart grid itu kan sebenarnya gabungan dari itu semuanya. Di mana digitizing the power plants itu epicentrumnya ada di sini. Plus lagi untuk kita semuanya. Maka ini saya mengapresiasi, ini adalah heroic effort dari PT PLN Nusantara Power. Luar biasa, aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, tentu saja kalau yang dilontarkan adalah Innovation Center. Gaungnya tidak akan besar, Pak, ke publik. Gaungnya besar ke dirut PT PLN, wah hebat ini. Ke publik tidak akan itu. Tapi kalau centralized digital command center, itu gaungnya besar, Pak. Nah, untuk itu saya juga menunggu dari tempatnya Pak Edwin, silahkan Pak. Kemudian saya juga menunggu Pak Ari Rahmat kumpul semuanya. Di PT PLN Persero juga dibangun lagi suatu command center yang kemudian bagaimana semuanya digabungkan menjadi satu. Dalam satu itu. Nah, usulan saya Pak Ari Rahmat sekalian, di holding itu kan ada command center ya. Di depannya ada ruangan bulat itu. Tapi ada traffic kan ke sana sini. Nah, trafficnya dialihkan. Kemudian ruangan itu diekspansi menjadi suatu command center yang baru, Pak. Didesain dengan jauh lebih cantik lagi. Nah, memang kalau kita saya pernah suatu ketika ke China Energy. Kaget saya. Satu perusahaan dengan produksi batu baranya 700 juta ton per tahun. Indonesia hanya sekitar 670 juta ton, itu pun ribuan supplier. Ini satu perusahaan 700 juta ton. Pembangkit batu baranya 220 gigawatt. Kemudian windnya 53 gigawatt. Jadi hampir 300 gigawatt, ada batu bara, ada wind. Kemudian kita datang ke command centernya luar biasa. Jadi layarnya, ini berapa nih tingginya? 3 meter ya Pak ya? Jadi command centernya itu ketinggian dari bawah sampai atas itu 20 meter Pak. Jadi tinggi sekali. Kemudian dia itu semuanya dari pembangkitnya, produksi batu baranya, kemudian diklik langsung. Mr. CEO, we are controlling Java 7 from here, from our command center. Kemudian dibuka, klik. Ada itu orang kita sedang itu memasok batu baranya, muncul itunya operator di Jawa 7 yang sedang menelengi command centernya itu muncul di situ. Ada perbaikan di mana muncul di sana. They control everything. Dan mereka juga lihatkan bagaimana mereka mengendalikan operasi memasok 2 juta ton batu bara per day. Yang artinya kalikan 365, ya sekitar 700 sekian juta ton per day. Dan itu kameranya itu jumlahnya mendekati jutaan Bapak Ibu.
di mana control centernya itu memang tinggi sekali dari ujung sampai bawah. Terus kemudian kita masuk ke dalam ini di lantai mezanin sehingga kita bisa melihat sampai atas sampai bawah dan kita langsung bisa mengendalikan semuanya. Nah, tentu saja saya mengapresiasi bahwa they've been designing this command center in a very integrated, consolidated, comprehensive end-to-end. Tapi it's never been too late. Tidak ada yang kata yang terlambat. Ini adalah bukti bahwa kita mampu melakukannya. Masih perlu ada improvement sana sini, yes. Bagaimana kita menggabungkan antara Indonesia Power, Nusantara Power. Nah, sekarang Reok bolehlah Pak, Edwin masih itu. Coba saya tanya Indonesia Power yang di sini ada. Masih hafal nggak Reok gitu kan? Masih lupa juga itu. ICOR gitu. Nah, Intelligent Center of Optimization and Efficiency. Ya, ini orang teknik informatika ini. Ini konco-konconya Ari Rahmat ini paling. Yang bikin itu. Betul ini. Bukan orang strategik. Kalau strategik apa? Digitizing power plant. Digitalisasi pembangkit gitu. Bagaimana mengendalikan ini secara terkonsolidasi. Bagaimana dari manual menjadi digital, as simple as that. Nah, nanti namanya apa? Dari sudut pandang itu maintenance, dari pandang operasional, no thing. Tapi we digitize our power plants. We centralize our control. Dari fragmented menjadi unified. Kan gitu. Distributed menjadi consolidated. Jadi slow respon menjadi fast respon. Yang tadinya kurang efisien menjadi efisien. Nah, itulah yang hal-hal seperti itu yang ini. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat buat Pak Ruli. It's only a beginning, Pak. Nanti Pak Ruli begitu melihat kinerja korporat, Pak Ruli datang sini kok itu aja. Angkanya podo, Pak. Coba kalau di PLN, SAIDI, ya gitu kan, SAIFI kan begitu. Ini begitu. Nah, bagaimana dengan adanya command center seperti ini, Pak Ruli datang, mana yang memang dari tahun ke tahun podo terus Pak. Begitu podo terus nanti bagaimana kecanggihannya ini itu menjadi cepat sekali menjadi obsolete Pak, menjadi usang Pak. Nah, untuk itu diperlukan lebih detail lagi data-data apa yang bisa ditampilkan di sini sehingga data itu dinamis. Building a command center is one thing. Making the command center relevant is another challenge. Jadi building it is one step Pak, but making it relevant, betul-betul relevan sehingga memang dibutuhkan sehari-hari itu butuh effort. Nah, untuk itu nanti dari sini saya mohon titip ini dilakukan fine tuning, data apa yang belum bisa ditampilkan, seperti apa strategic information yang dibutuhkan. Itu nanti fine tuningnya sebulan sendiri Pak. Kurang ini. Nah, ini antar direksi ya Pak ya, monggo di ini. Nah, saya tugaskan mungkin 3-4 minggu, nanti kita rakordir di hari Jumat gitu ya, saya tugaskan dari CEO Office Pak Sarif sebulan. Silahkan dari Nusantara Power memaparkan apa informasi apa yang itu aja, informasi sehingga dibutuhkan suatu bandwidth baru dalam suatu strategic information sehingga innovation center ini menjadi suatu innovation yang selalu relevan dan memang dibutuhkan dalam day to day operation. Nah, itu another story Pak. Saya pikir dengan pelajaran dari sini nanti kita bisa lesson learn di tempatnya PLN, kemudian bisa di-share ke Indonesia Power, kemudian juga dibantu dari Icon Plus, monggo dibantu ya Pak ya. Itu karena begini, what is the difference between data and information? Data itu jumlahnya berapa? Satu pembangkit, Bapak Ibu, sensornya ada berapa? Lebih dari 5.000 Pak. 5.000. Kalau sehari ada 12 kali dia data yang diambil, 5.000 kali 12 berapa? 60.000 data point Bapak Ibu. Manusia bisa enggak mencerna 60.000 data point? Enggak bisa Pak. There is no way human will be able to digest, internalize, and process 60,000 data point. One day itu hanya 1
pembangkit. So we need to come up with a system in which transforming data to become strategic information. Datanya ada Pak. Strategic informationnya, nah itu kudu diolah. How to shift, how to transform data, millions of data in one day to become strategic information, so it's becoming very useful. Human will be able to digest, process, and act upon the strategic information, sehingga bisa mempercepat pengambilan keputusan. Nah, itu sudah pasti di sini belum, Pak. Itu membutuhkan suatu fine tuning yang cukup luar biasa. Ini yang teknik informatika sudah paham semua ini. Wong ilmunya ya itu. What is management information system? Two function, to support day-to-day management operations. Kedua, mengubah ini menjadi suatu strategic information sehingga kita bisa memonitor operasi di lapangan dan bisa mengambil keputusan untuk merespon kondisi sehingga perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar, kira-kira gitu. Nah, untuk itu sekali lagi ini luar biasa, but it's only a beginning. The long journey has just begun. Congratulations. Dari Jagorawi ke Tol Paster, mengendarai mobil merek Italia. Selamat dan sukses Nusantara Power, guyup dan kompak jaya di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Darmawan Prasojo untuk tetap berada di atas panggung untuk prosesi selanjutnya. Kami turut mengundang hadir di atas panggung Direktur Legal and Management Human Capital PT PLN Persero, Bapak Yusuf Didi Setiarto, dan juga Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah, serta Direktur Keuangan PLN Nusantara Power, Bapak Dwi Hartodo. Dan kepada segenap hadirin, mohon berkenan berdiri di tempat masing-masing, karena sesaat lagi kita akan menyambut bersama hadirnya sebuah terobosan luar biasa yang menjadi awal dari langkah-langkah kita selanjutnya yang ditandai dengan meletakkan telapak tangan bapak-bapak di LED Cube. Sudah siap? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi untuk launching Nusantara Innovation Center. Terima kasih, dan ini momentum yang sangat berharga. Untuk itu mohon berkenan bapak-bapak untuk bisa berfoto bersama di sisi panggung acara. Dan bapak ibu yang kami hormati, mohon izin untuk bisa menghitung dari hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1, kita iringi dengan tepuk tangan kita semua. Selamat dan sukses untuk launching Nusantara Innovation Center. Selanjutnya bapak-bapak kami persilahkan
untuk bisa dengan pose jempol ini merupakan optimisme kita bersama untuk langkah-langkah luar biasa selanjutnya, terobosan yang bermakna untuk Indonesia tercinta. Terima kasih, selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Direktur Utama kita, luar biasa, terima kasih. Menghampiri setiap insan di ujung sana, berjabat tangan penuh erat, itu sangatlah bermakna Bapak bagi kami. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Nusantara Innovation Center ini menjadi salah satu produk ajar yang tidak hanya memusatkan 1 atau 2 pemantauan kinerja perusahaan, namun hingga 6 dashboard sekaligus. Dan masing-masing dashboard memiliki beragam concern dan juga kekuatan yang mendukung perjalanan PT PLN Nusantara Power. Untuk itu hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa mengalihkan pandangan sejenak ke sisi kanan layar LED kita, di mana kita akan menyaksikan bersama, inilah dia dashboard yang pertama, dashboard NUCC atau Nusantara Control Center, persembahan PLN Nusantara Power yang merupakan pusat kontrol pembangkit yang didukung New Technology di Indonesia untuk mengendalikan dan memonitor pembangkit EBT di seluruh pelosok Nusantara. Melalui NUCC, PLN Nusantara Power mendukung transformasi 2.0 PLN, yaitu Lean Organization dan inisiasi digital Moonshoot, sehingga memberikan benefit utama, yaitu Operational Excellence dan Human Capital Productivity. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dashboard yang pertama. Selanjutnya kita akan melangkah ke dashboard yang kedua. Hadirin, inilah dashboard yang kedua. Dashboard informasi kesiapan pembangkit. Dan selanjutnya kita akan beranjak pada dashboard yang ketiga. Kita akan saksikan dashboard kinerja operasi yang tengah kita saksikan bersama-sama. Dan berikutnya Bapak dan Ibu kita akan menuju ke dashboard yang keempat, yaitu dashboard kinerja korporat. Dan berikutnya kita pun juga akan melangkah menuju dashboard yang kelima. Inilah dashboard kinerja proyek. Lantas apakah dashboard yang keenam? Hadirin, inilah dashboard Nusantara Cyber Security. Dan hadirin kami hormati, inilah dashboard kinerja strategis Nusantara Innovation Center. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk dashboard yang sangat istimewa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah menyaksikan bersama 6 dashboard yang sangat luar biasa yang tentu dibutuhkan pengembangan strategis ke depan nanti agar kemanfaatannya semakin nyata dan relevan seperti halnya tadi seperti Pak Darmawan Prasojo sampaikan. Nah, tak hanya berhenti sampai di situ saja, sesaat lagi kami akan mendemokan secara langsung, secara real time Bapak, dan terhubung dengan pusat-pusat strategis yang ada di luar sana. Untuk itu di kesempatan kali ini mohon berkenan kepada Bapak Darmawan Prasojo untuk bisa mengambil posisi tempat duduk yang telah kami sediakan. Kami pun turut mengundang Direktur Legal and Management Human Capital PT PLN Persero, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, dan juga kepada segenap tamu VIP yang lainnya kami persilahkan, kami turut mengundang hadir dan menempati kursi yang telah kami persiapkan sedemikian rupa. Sementara untuk Bapak Ibu yang lainnya sangat amat boleh, silakan Bapak dan Ibu mohon berkenan mendekat untuk menyaksikan demo secara langsung yang sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Kami persilakan Bapak dan Ibu apabila berkenan untuk bisa mendekat dan begitu pun juga dengan Bapak Ibu yang ada di ujung sana. Baik, tentu sudah tidak sabar lagi ya untuk bisa menyaksikan secara langsung seperti apakah demo Nusantara Innovation Center yang sangatlah luar biasa. Kami persilakan Bapak serta Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, inilah demo Nusantara Innovation Center. Baik Bapak dan Ibu, kita sesaat lagi akan menyaksikan demo untuk EduCC, Control Project, Executive Chat atau ECA, Smart Center CCTV Overhaul Umroh, iDiagnostik UP Indramayu, dan juga Legal Information System PLN Nusantara Power. Dan untuk pertama kalinya, mengawali rangkaian demo kali ini kita akan melihat kehebatan NUCC yang kini dapat dikendalikan secara langsung dan juga terintegrasi dalam Nusantara Innovation Center dan akan dipandu oleh Senior Manager UP Brantas. Hadirin boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Arfan. Perkembangan teknologi digital mendorong PLN berkembang melalui Transformation 2.0 Digital Moonshot menjadi perusahaan teknologi berbasis inovasi dengan membangun ekosistem digital. Menjawab tantangan ini, PT PLN Nusantara Power menghadirkan Nusantara Control Center melalui ICOR dan ROC. ICOR atau Intelligent Center of Optimization for Reliability and Efficiency adalah platform terobosan pertama pada sektor pembangkit listrik yang dapat melakukan optimasi keandalan dan efisiensi secara otomatis dan terpusat untuk pembangkit-pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi big data, cloud computing, artificial intelligence, serta industrial Internet of Things. Pemanfaatan teknologi IoT untuk remotisasi pembangkit melalui Remote Operation Center atau ROC di UP Brantas, UP Bandar Lampung, dan UP Cirata. ROC diperkuat sistem optimasi efisiensi yaitu HydroOp untuk optimasi produksi PLTA Cascade dan Hydro Assistant sebagai prediksi hidrologi melalui analisis cuaca, debit air sungai, level air di bendungan, inflow dan outflow, yang kesemuanya telah terintegrasi untuk peningkatan efisiensi dan keandalan PLTA. Saat ini, operasi pembangkit PLTA sebagian besar masih dilakukan secara lokal di unit pembangkit. Secara bertahap, sampai dengan tahun 2027, ditargetkan seluruh PLTA sudah terimplementasi ROC, sehingga operasi pembangkit akan dapat terpusat pada masing-masing area. ROC dan ICOR mulai dikembangkan menjadi Nusantara Control Center atau NUCC sebagai pusat operasional dan operasi pembangkit yang berada di kantor pusat Surabaya dengan pilot project PLTA Brantas. Remotisasi di UP Brantas terbukti memberikan dampak yang signifikan yaitu pada tren peningkatan produktivitas karyawan dari 6.000 MW per karyawan menjadi 8.200 MW per karyawan dan penurunan biaya jasa kontraktor operation and maintenance sebesar 74,7% atau setara dengan 9,6 miliar rupiah. Roadmap implementasi ROC tahun 2025 di UP Pandan, tahun 2026 di UP Bakaru, tahun 2027 di UP Minahasa, dan di tahun 2028 diharapkan unit-unit HSH WIP 2 sudah mulai terimplementasi ROC. Target utama Nusantara Control Center atau NUCC yang akan dicapai adalah produktivitas pegawai dari yang sebelumnya 2,09 MW per pegawai menjadi 3,1 MW per pegawai pada satu unit pembangkit. Pada tahun 2028, Nusantara Control Center akan menjadi pusat pengoperasian dan analisis unit pembangkit di PLN Nusantara Power dan berpotensi menjadi bisnis ke depan untuk menyasar unit pembangkit milik IPP.
Dengan Nusantara Control Center atau NUCC, PLN Nusantara Power siap mendukung Lean Organization dan penurunan BPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia. Pada kesempatan ini mohon izin saya akan memandu dan menjelaskan live demo pengoperasian PLTA Sengguru dari Nusantara Control Center. Pertama-tama kami mohon berkenan Bapak Dirut untuk maju ke depan, nanti izin untuk mengoperasikan pertama kali PLTA kita secara remote dari Nusantara Control Center, Pak Dirut. Monggo Pak. Baik, kami persilakan Pak Darmawan. Nanti Bapak akan mengoperasikan melalui tablet kita, Pak. Monggo Pak. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya sedikit menjelaskan bahwa yang tampil di layar ini adalah PLTA yang ada di UP Brantas yang terdiri dari 13 unit tersebar dan sebanyak 28 unit yang saat ini sudah kita operasikan dari Remote Control Operation atau ROC yang tentunya selalu kita kembangkan untuk mendukung efisiensi operasi, kemudian juga Lean Organization, produktivitas pegawai, serta Digital Moonshot Transformation PLN 2.0 Pak. Mohon izin, ini tampil di sini untuk beban pembangkit kita total saat ini sebesar 65 MW. Selanjutnya kita akan masuk ke pengoperasian PLTA Sengguru. Mohon izin Bapak bisa mengklik memilih PLTA Sengguru di tab-nya Pak. Iya. Siap. Siap, kita sudah masuk ke layar pengoperasian PLTA Sengguru. PLTA Sengguru adalah unit kita yang berada di Cascade Sutami dengan kapasitas 2 kali 14,5 MW Pak. Selanjutnya dipilih yang unit 1 Bapak. Silakan dipilih Pak. Ya, ini tidak beroperasi sekarang. Nah, kita sudah masuk ke layar dashboard pengoperasian PLTA Sengguru. Pertama-tama tentunya kita akan memastikan kesiapan jaringan. Ini sudah terlihat jaringannya sangat bagus, berkedip-kedip secara stabil Pak. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan mengalihkan pola pengoperasian dari unit mode menjadi DCR control mode. Mohon izin boleh dipilih request on Pak untuk memindahkan mode operasi ke Nusantara Control Center. Siap dan dipilih ya Bapak. Nah nanti ini operator di ROC akan mengkonfirmasi untuk permintaan DCR control mode. Nah begitu sudah DCR mode, kita sudah bisa melakukan operasi dari sini. Ini untuk faktor pengamanan dari pengoperasian kita Pak. Nah di samping itu parameter-parameter utama operasi kita bisa pantau di sini. Serta untuk kondisi lokal kita bisa mengamati secara live dari CCTV Bapak. Ini untuk turbin pit kita. Ini masih stop Pak posisinya, sedangkan ini di tail rest. Ini shaftnya nanti Pak. Kemudian lanjut kita ke tahap pengoperasian berikutnya, silakan Bapak pilih start Pak melalui tombol yang ada di tablet Pak. Ya, di start dulu Bapak. Ya, sebentar Bapak, kita ini. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, ini momen pertama kita mengoperasikan PLTA Sengguru secara remote. Kita membersamai Bapak Dirut dengan sama-sama hitung mundur. Betul sekali ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin sedikit ada kendala, oke Pak, ini sudah muncul Pak, ini tahapan gambar-gambar blok diagram yang berwarna merah, ini berarti stepnya sudah selesai Pak. Ini dari 1 sampai 12 step nanti Pak pengoperasian PLTA ini sudah running secara auto. Kita memonitor dari sini Pak. Nah. Ya ini shaftnya sudah berputar Pak karena gubernur positionnya sudah terbuka. Tepuk tangan yang luar biasa. Ini bisa kita pantau dari sini Pak. Nah. Jadi Pak Arfad ini benar-benar real time yang terjadi betul, di sana real time, begitu Pak. Ya? Ya.
Iya, bisa disaksikan dari berbagai penjuru dunia, Bapak. Ini mungkin proses turbin generator start ini inisiasi sampai speednya mencapai full speed no load 176 RPM nanti Pak. Kemudian ada, betul Pak, ya. Mungkin ini pertama kali mengoperasikan unit ya Pak Dirut ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Dirut yang pertama kali mengoperasikan unit, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya ini sedikit lagi Pak, nanti begitu 176 RPM dia akan settlement sebentar, kemudian excitation on, kemudian kita baru sinkron nanti Pak. Kalau yang video di bawah itu Bapak juga real time yang sekarang terjadi di mana itu Pak? Kalau boleh tahu Pak Arfan? Di tail race-nya Ibu. Di tail race itu artinya dari keluarannya dari turbin. Ini karena memang pada saat kita masih full speed no load, aliran airnya relatif masih kecil, jadi tidak begitu terlihat gejolak airnya. Tapi ketika 2 unit operasi itu akan nanti besar. Ini kita lanjut ke sini Pak, sudah proses sinkronisasi Pak Dirut. Ini dia akan sinkron ke sistem 70 kV, jadi butuh waktu biasanya menyamakan tegangan dan frekuensi sistem Pak. Ya, ternyata seperti ini ya prosesnya Bapak. Ya, kalau tegangan dan frekuensi sistemnya kurang stabil biasanya butuh waktu Ibu untuk ini. Sinkronisasi betul Pak. Iya, kalau rata-rata sekitar berapa lama Bapak untuk sampai dicapai titik stabilnya? 2 atau 3 menit, kadang-kadang bisa 5 menit kalau dalam kondisi yang apalagi di daerah yang misalnya di ujung jaringan yang tegangannya cenderung kurang stabil atau Nah sudah Pak, Alhamdulillah. Ini sudah ada indikasi CB close Pak. Unit kita sinkron dan kita lihat bebannya sudah mulai muncul Pak. 0,67 MW. Dan silakan Pak dicoba increase Pak. Increase untuk menaikkan beban. Di tombol GV setting increase Bapak. Siap. Siap, oke sudah Pak merah, Darmawan Prasojo semakin mahir ya mengoperasikan PLTU ya. Iya, nanti. PLTA mohon izin. Mungkin besok PLTU, sekarang PLTA dulu ya. Iya, Alhamdulillah Pak. Nah unitnya sudah menuju minimum load Pak, nanti sekitar 3 megawatt Pak. Ya ini alirannya sudah mulai terlihat makin besar Bapak. Ya. Ini animasinya kita tampilkan juga di sini Pak, ada turbin yang berputar, kemudian kalau sudah sinkron ini warnanya sudah warna kuning. Ya. Baik, Alhamdulillah mungkin sekian demo kita, Alhamdulillah unitnya sudah beroperasi Bapak. Nanti kita akan mengalihkan operasinya ke teman-teman di ROC kembali Pak Darmo. Terima kasih banyak Pak, mohon dukungannya selalu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak MC yang luar biasa. Terima kasih Pak Arfan, terima kasih Pak Darmawan Prasojo, luar biasa. Kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi ya. Dan tadi kita sudah menyaksikan seperti apakah demo untuk NUCC dan berikutnya adalah demo control project. Di mana akan disampaikan oleh tim manajemen project yaitu Ibu Salsabila Asbarani dan Bapak Risya Putra. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berikut adalah tampilan dari PLTS IKN 50 MW yang dapat kita pantau secara langsung dan juga real time dari ruangan Nusantara Innovation Center ini. Pada proses konstruksi PLTS IKN 50 MW terbagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama yaitu PLTS IKN 10 MW, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat dari sisi sebelah kiri. Ini merupakan PLTS IKN 10 MW, di mana pada saat konstruksi kami telah melaksanakan sistem monitoring secara online, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan komitmen PT PLN Nusantara Power pada tanggal 29 Februari tahun 2024. Dan untuk saat ini PLTS IKN 10 MW telah beroperasi.
Kembali ke gambar, di sini terdapat PV modul yang sudah terpasang sebanyak 100% dan juga di atas terdapat switchyard 150 kV yang pada saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Di bawah sebelah kiri ini terdapat ruang control room di mana kita dapat memantau personil kita dalam menjalankan PLTS IKN 10 MW sehingga dapat menyalurkan listrik yang andal dan berkontribusi dalam sistem kelistrikan di IKN. Pemantauan secara real time seperti ini membantu kami dalam menyelesaikan proyek PLTS IKN 10 MW sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, pemantauan secara real time ini juga kami terapkan, Bapak Ibu, pada fase kedua PLTS IKN yang berkapasitas 40 MW. Dua view yang di tengah ini adalah kondisi aktual sekarang di proyek untuk area yang 40 MW. Saat ini kita sudah menyelesaikan persiapan lahannya dan kami bersiap untuk mobilisasi peralatan dan equipment untuk dimasukkan ke area PLTS-nya. Saat ini proyek 40 MW ini sudah mencapai progres 31% dan kami targetkan untuk bisa selesai di tahun 2024 ini. Selain pada proyek PLTS IKN, kami juga menerapkan pemantauan secara live untuk proyek-proyek lainnya. Sebagai contoh, dua view yang ada di kanan ini adalah proyek PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW, lokasinya di Sumatera Utara. Dari ruangan ini kita bisa memantau aktivitas-aktivitas yang teman-teman kita lakukan di lapangan. Dari sini kita bisa lihat, ini di sana sedang dibangun untuk bendungannya Pak, yang merupakan komponen utama dari PLTA. Dan kita bisa melihat pergerakan, nah ini kebetulan tower krennya sedang bergerak Pak. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pantau dari Nusantara Innovation Center ini, apa saja kegiatan yang terjadi di lapangan. Dan harapannya dengan kita melakukan pemantauan secara real time seperti ini, kita bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana dan on time. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk tim yang sudah memberikan penjelasan, Ibu Salsabila Aswarani dan Bapak Disha Putra. Dan tak berhenti sampai di sini saja Bapak dan Ibu, kita sesaat lagi akan menyaksikan demo Executive Chat Assistant atau ECHA yang mengutamakan user experience yang nyaman dan juga mudah digunakan. Untuk itu kami akan undang tim CEO Office, berikan tepuk tangan untuk Bapak Wijianto. Baik, namun sebelum itu, ini sungguh momentum yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi hadirnya Direktur Utama PT PLN Persero, Pak Darmawan Prasojo di tengah-tengah kami, sungguh memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melangkah. Dan berhubung beliau masih ada kegiatan dan agenda yang sangat luar biasa yang lainnya di tempat yang berbeda, tampaknya Bapak berkenan untuk bisa menyaksikan demo. Alhamdulillah, tepuk tangannya mana dong kalau begitu. Kami senang sekali Bapak, terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Wijianto sudah tidak sabar lagi untuk mendemokan ECHA. Tepuk tangan untuk Pak Wijianto. Baik, terima kasih Mbak MC. Jadi ini Mbak, kami mencoba menggunakan artificial intelligence untuk mengelola informasi-informasi yang ada di dashboard ini. Seperti yang Pak Darmawan Prasojo sampaikan bahwa informasi itu harusnya bisa daily-nya bisa digunakan oleh eksekutif manajemen kami. Jadi aplikasi ini pada dasarnya bisa diinstal di handphone, di root ataupun VP kami Bapak. Jadi mohon ini kami demokan dari tablet terkait dengan eksekutif chat assistant ini. Jadi di dalam eksekutif chat assistant ini bisa memberikan informasi terkait dengan status proyek, terus bagaimana informasi karyawan, kinerja perusahaan, data penjualan, stok bahan bakar, dan informasi umum korporat lainnya. Kami akan mencoba sebentar mendemokasikan terkait dengan proyek add-on di Muara Tawar. Gitu. Jadi ini si AE akan menggali informasi dari aplikasi korporat kami Bapak. Di sini dia akan mencari source datanya
Jadi karena ini berbasis natural language program, jadi yang disampaikan kita menanyakan seperti kita menanyakan kepada orang gitu terkait dengan info lengkap proyek add-on Muara Tawar. Nah karena sistem ini menggunakan internet, jadi ada semacam gangguan kadang dalam proses menjawabnya itu lama dan dia juga mengumpulkan data karena di korporat informasinya banyak aplikasi itu Bapak. Jadi setelah ada datanya, dia akan menginformasikan ini dari aplikasi kami Prime gitu, jadi dia akan menjelaskan terkait dengan profilnya dan saat ini karena ada keterlambatan kita juga bisa menanyakan lebih jauh apa yang menjadi kendala keterlambatan dari proyek ini. Jadi dengan pertanyaan yang secara humanis gitu, dia akan meresum Bapak terkait dengan kendala-kendala yang ada dan nanti bisa ditindaklanjuti oleh manajemen terkait untuk memberikan solusi terhadap kondisi di lapangan. Dan tidak berhenti di sini sebenarnya kita juga bisa terhubung ke mesin pencari yang ada di aplikasi korporat kita sehingga semua data yang ada di korporat bisa dengan cepat kita dapatkan seperti kita ingin mencari data terkait dengan keyword IKN gitu. Nah nanti akan diberikan pilihan-pilihan data yang ingin sesuai kita inginkan. Mungkin simpel saja Pak, biar waktunya cukup. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk demo Eja yang sudah kita saksikan bersama-sama dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan demo berikutnya yang akan disampaikan oleh Manajer Perencanaan dan Performa 1 Umroh, Bapak Diaba Akhiryanto tentang Smart Center CCTV. Tepuk tangannya mana Bapak dan Ibu? Baik, selamat siang Pak Dirut beserta jajaran serta tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin meluangkan waktu sebentar Bapak. Dalam pemanfaatan teknologi kami dari unit maintenance, repair, dan overhaul dalam hal ini bertanggung jawab mengelola pemeliharaan pembangkit secara terencana dalam hal ini overhaul, memanfaatkan teknologi CCTV untuk menambah atau mempercepat dalam decision keputusan dalam aktivitas di lapangan sehingga keputusan akan semakin cepat. Selain itu kami juga memiliki target 6 on Bapak, on safety, on quality, on time, on cost, on safety, on scope, dan on clean. Baik, tertampil di layar saat ini ada beberapa area overhaul yang kami tayangkan. Di pojok kanan atas ini ada di Punagaya, Sulawesi Bapak, kemudian ada di Pulang Pisau, kemudian ada di workshop Muara Karang, kemudian ada di Muara Tawar. Mohon izin kami mendemonstrasikan komunikasi kami dengan tim yang ada di lapangan. Tim yang ada di Muara Tawar, monitor. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, dengan Pak siapa dan aktivitas pekerjaannya apa hari ini? Nama saya Nyoman Pak dari PLN MP di Umroh JP1 bagian listrik. Untuk pekerjaan hari ini kami rencananya akan melakukan pengujian tekan delta dan partial discharge. Namun halnya untuk pengujian isolation resistance masih terkendala Pak, karena PI-nya nilainya masih 1. Mohon arahannya Pak. Baik, seperti kita ketahui bersama ada kendala dalam hal ini teman-teman melakukan pengujian tapi belum memasuki acceptance kriteria. Mohon dilakukan heating Pak Nyoman pada temperatur 70 derajat, kemudian dilakukan pemantauan PI lagi setelah 3 jam dan laporkan hasilnya ke kami. Laksanakan Pak Nyoman. Baik Pak, akan kami laksanakan sesuai dengan arahan. Terima kasih. Terima kasih, baik Bapak Ibu sekalian, demikian
demo dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang tibalah kita pada demo terakhir tentang demo iDiagnostik Unit Pembangkit Indramayu yang akan disampaikan oleh Senior Manager UP Indramayu, Bapak Budif. Yang kami hormati Pak Dirut, iDiagnostik adalah program yang kami kembangkan untuk memastikan keselamatan kerja bagi karyawan dan seluruh mitra yang ada di lingkungan kami. iDiagnostik bekerja dengan melakukan visual scanning kepada setiap orang yang akan masuk area kerja dan mengidentifikasi serta memastikan APD yang telah digunakan telah sesuai dengan kebutuhan. Tampak pada layar, iDiagnostik telah mengidentifikasi APD berupa helm, ditunjukkan dalam box berwarna hijau dan selanjutnya pekerja akan masuk ke dalam area kerjanya. Pada saat ada pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap, iDiagnostik akan mendeteksi berupa pelanggaran dalam box berwarna merah. Perhatian, APD Anda belum lengkap, segera lengkapi diri dengan APD yang sesuai dan benar. iDiagnostik memberikan notifikasi dan himbauan agar kembali menggunakan APD-nya dan pada saat bersamaan program ini juga akan memberikan notifikasi berupa foto, lokasi serta waktu kejadian kepada bidang K3 yang segera menindaklanjuti dan memastikan pegawai tersebut menggunakan APD yang seharusnya. Nggak bisa Pak, terkunci untuk aksesnya Pak Didi. Nih, selanjutnya pegawai bisa masuk ke area kerja. iDiagnostik juga akan dikembangkan untuk bisa mendeteksi potensi-potensi bahaya seperti titik api yang bisa timbul di area kerja. Perhatian, terdeteksi titik api agar segera dilakukan penanganan. Dengan mekanisme yang sama, program ini juga mengirim notifikasi ke bidang K3, lokasi, serta foto kejadian sehingga bidang K3 bisa segera melakukan penanganan. Program ini memberikan kami keuntungan dalam hal kecepatan identifikasi, peningkatan akurasi, sehingga memperbaiki respon kami terhadap kondisi bahaya. Program ini juga sudah terintegrasi dengan kantor pusat, sehingga implementasi K3 bisa real time termonitor dan setiap kondisi bahaya bisa segera ditangani. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk produk-produk unggulan yang telah terdigitalisasi oleh PT PLN Nusantara Power. Dan selanjutnya Pak Darmawan, mohon izin bolehkah segenap juru penerang di NIC berfoto dan mengabadikan momentum ini bersama Bapak? Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kepada para juru penerang kami persilakan untuk mengambil tempat, dan kepada Pak Darmawan Prasojo beserta jajaran direksi, Pak Ruli Firmansyah beserta dengan segenap jajaran direksi dan para tamu kehormatan kami yang lainnya, kami persilakan untuk berkenan mengambil tempat dan bersiap-siap mengabadikan momentum istimewa kali ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beri senyum terbaik kita, senyum optimisme memandang masa depan Indonesia. Di hitungan ketiga, 2, 1, sekali lagi, 3, 2, 1, dengan pose jempolnya Bapak. Iya, baik, kita hitung bersama-sama di hitungan ketiga, 2, 1, selamat dan sukses sekali lagi untuk Nusantara Innovation Center yang telah diresmikan. Kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo, beserta dengan segenap jajaran direksi yang telah hadir menyaksikan dari dekat terobosan-terobosan luar biasa yang senantiasa dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power.
mohon support, mohon doa, dan kuatkan terus langkah-langkah kami untuk Indonesia yang lebih terang dan berjaya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Bapak dan Ibu telah menyaksikan salah satu dari sekian banyak langkah kami untuk bisa menerangi negeri dengan kualitas yang lebih istimewa. Kami haturkan terima kasih sepanjang perjalanan ini telah membersamai kami. Dan terkhusus kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, usai acara ini berlangsung kami mengundang segenap hadirin untuk bisa mengikuti sesi foto di LED photo booth yang berlokasi di ruangan terpisah. Di mana LED photo booth ini dilengkapi dengan ragam visual terbaik dari pembangkit-pembangkit andalan PLN Nusantara Power dan nuansa imersif lainnya. Terima kasih Pak Darmo, terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Selamat jalan dan selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya di tempat yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat siang, saya Ebil Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.